Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 9 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunike, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Divisi Humas Polri memberikan kuliah umum kepada puluhan mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Nasional pada Rabu 9 Juli 2025. Kapolresta Banyuwangi menggelar rilis hasil identifikasi 2 jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya. 2 jenazah berhasil diidentifikasi dalam kantong jenazah nomor 9 dan 10. Satreskrim Polresta Sidoarjo mengamankan para pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korbannya terluka. Jakarta Selatan. Di informasi pertama pemirsa, Kapolresta Banyuwangi menggelar rilis hasil identifikasi 2 jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya. 2 jenazah berhasil diidentifikasi dalam kantong jenazah nomor 9 dan 10. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra bersama tim gabungan dari DVI Pusdokes Polri, Bidokes Polda Jawa Timur, tim identifikasi Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Polresta Banyuwangi, dan RSUD Belambangan menggelar konferensi pers terkait hasil identifikasi 2 jenazah korban insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dalam keterangan resminya, Kombes Pol Rama Samtama Putra memastikan bahwa 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi merupakan penumpang dari KMP Tunu Pratama Jaya. Kedua jenazah terdaftar dalam kantong jenazah nomor 9 dan 10. 2 jenazah yang ditemukan oleh tim gabungan berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara itu, Kasubdit Dokpol Polda Jawa Timur AKBP Dr. Adam Bimantoro mengungkapkan identitas jenazah yang ditemukan. Pertama kali dengan nomor kantong jenazah 9 adalah Muhammad Ari Setiawan, laki-laki berusia 23 tahun, warga lingkungan Babatan RT 4 Blitar, Jawa Timur. Sementara jenazah kedua dengan nomor kantong 10 diketahui bernama Rido Anggoro, laki-laki berusia 29 tahun, warga Dusun Godean RT 2 RW 1 Kabat Banyuwangi. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan gigi, rekam medis, dan barang milik korban. Dari Humas Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Hingga Rabu 9 Juli 2025, total ada 30 penumpang yang selamat dan 10 jenazah korban berhasil ditemukan dan diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur. Berikut data jenazah korban yang teridentifikasi. Update identifikasi korban tragedi KMP Tunu Pratama Jaya Rabu 9 Juli 2025. Total penumpang selamat 30 orang, sementara total korban meninggal teridentifikasi 10 orang. 2 jenazah baru teridentifikasi ditemukan Selasa 8 Juli 2025 di sekitar perairan Sembulungan bernama Muhammad Ari Setiawan 23 tahun, jenazah kantong nomor 9, jenis kelamin laki-laki, alamat Babatan Blitar, identifikasi sidik jari dan barang milik pribadi. Yang kedua, Rido Anggoro
29 tahun, jenazah kantong nomor 10 jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Godean Kabat, Banyuwangi, profesi supir travel, identifikasi gigi, rekam medis, barang milik pribadi. Sementara daftar 10 korban meninggal yang sudah teridentifikasi adalah yang pertama, Anang Suryono, 59 tahun sebagai penumpang, Eko Satrio, 51 tahun sebagai penumpang, yang ketiga Elok Rumantini, 34 tahun sebagai penjaga kantin, keempat Cahyana, 45 tahun sebagai penumpang, kelima Fitri April L, 33 tahun sebagai penumpang, 6 Adnan A. Mustafa, 3 tahun anak-anak, yang ketujuh Ikadek Oka, 51 tahun sebagai penumpang, yang kedelapan Daniar Nadif Zaki, 21 tahun sebagai penumpang Glenmore, yang ke-9 Muhammad Aris Setiawan, 23 tahun sebagai penumpang Blitar, yang ke-10 Rido Anggoro, 29 tahun sebagai supir travel dari Banyuwangi. Pernyataan Kapolresta Banyuwangi, berkat kerja keras tim DVI, 2 jenazah yang ditemukan di sekitar Sembulungan berhasil diidentifikasi dan dikonfirmasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, Kombes Pol Rama Samtama Putra. Tim identifikasi gabungan terdiri dari DVI Pusdokes Polri, Bitdokes Polda Jatim, identifikasi Ditreskrimum Polda Jatim, Polresta Banyuwangi, RSUD Blambangan. Pemirsa, pada Rabu 9 Juli 2025, nelayan di sekitar Pebuahan Jembrana menemukan 2 jenazah pria yang diduga merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Jenazah dievakuasi ke RSU Negara dan lalu diserahkan ke Basarnas untuk diidentifikasi lanjut di Banyuwangi. Salah satu korban disebut sebagai jenazah pria ke-12. Ditemukan pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian tengah, mengenakan celana pendek hitam sekitar 2 km dari bibir pantai Pebuahan. Polairut Polda Bali terus mengerahkan personel dan peralatan evakuasi. Jumlah jenazah yang telah ditemukan sejak awal operasi SAR di angka 12 orang, termasuk 2 orang yang ditemukan hari ini. Semua jenazah dibawa ke pos identifikasi di RSUD Blambangan, Banyuwangi. Polairut Polda Bali aktif dalam operasi lapangan untuk memastikan penyisiran wilayah pencarian berjalan dengan lancar. Bupati Jembrana juga memberikan penghargaan kepada nelayan dan para relawan yang berperan penting dalam evakuasi awal, menyoroti koordinasi antara masyarakat dan aparat keamanan. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Polres Banyuasin gelar press conference hasil ungkap bulan Juni 2025. Pengungkapan ini merupakan komitmen Polres Banyuasin untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukumnya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan telah mengungkap kasus selama bulan Juni bahwa Polres Banyuasin berhasil mengungkap 9 kasus yang terdiri dari penganiayaan 1 kasus, tersangkanya 1 orang, yang kedua ada penggelapan dalam jabatan, jumlahnya ada 3 kasus, tersangka ada 4 orang. Yang ketiga adalah penyalahgunaan senjata tajam, tersangkanya 1 orang, yang keempat adalah curas, pencurian dan kekerasan, tersangkanya 1 orang. Yang kelima ada persetubuhan terhadap anak di bawah umur, ada 3 kasus sudah diungkap, tersangkanya ada 3 orang. Kemudian perlu saya sampaikan untuk hasil operasi Senpi selama 14 hari kemarin berhasil mengungkap 2 kasus, 1 kasus ditangani oleh Satreskrim, 1 kasus oleh
Satpol Air. Tersangkanya ada 2 orang. Kemudian hasil serahan sampling dari masyarakat kepada Polres Banyuasin dan Polsek ada 10 unit mobil senjata. Untuk selanjutnya saya sampaikan kegiatan hasil ungkap narkoba dalam rentang waktu 1 bulan berhasil mengungkap sebanyak 15 kasus untuk barang bukti sabu berat bruto 69. Dan di informasi berikutnya pemirsa, seorang artis sinetron berinisial MR diamankan Satreskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat karena diduga melakukan tindak pemerasan terhadap korban berinisial IMT yang merupakan kekasihnya sendiri. Setelah Satreskrim Polsek Cempaka Putih menerima laporan dari korban, tim bergegas mencari pelaku dan ditemukan sedang bersembunyi di mobil rongsokan. Tim langsung bergegas membawa pelaku ke Polsek Cempaka Putih untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Inisialnya MR ini mengancam akan menyebarkan foto bugil dan video hubungan sejenis kedua terduga pelaku dan daripada si korban. Kalau kerugian sih sekitar 20 juta. Sepasang kekasih. Artinya pasangan sejenis? Ya, sejenis. Nah, kalau pelaku ini infonya selebritis atau apa sih? Iya, infonya selebritis, betul, selebritis. Dengan motif yaitu karena cemburu. Nah, cemburu kesal diduga bahwa IW ini punya lelaki idaman lain. Total kerugian yang dialami korban mencapai 20 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan polisi, pelaku mengenal korban melalui media sosial, kurang lebih selama 2 bulan. Berapa yang sudah kamu dapat? Sekitar berapa? 20? Nggak nyampe. 10 lebih. Kalau laporan dari korban sekitar 20, mungkin kamu lupa. Itu ngelakuin hubungan dulu, Pak, bukan pemerasan. Paham, tapi laporan dari korban gitu. Iya. Kemudian, itu uangnya kamu pergunakan untuk apa? Bayar hotel. Bayar hotel untuk? Untuk kerja, untuk dipakai barang dia juga. Oh gitu. Iya. Kemudian, apa yang menyebabkan kamu melakukan pemerasan itu? Lagi butuh aja sih, Pak. Butuh apa karena cemburu? Enggak, cuma Awalnya? juga. Awalnya sih Kesal? kesal aja. Karena korban punya hubungan dengan pria lain? Enggak juga. Hah? Ya karena waktu sekali keadaan ngelihat itu aja, yang bertiga itu. Menyesal gak? Misal. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Humas Polsek Cempaka Putih melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.